Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Di bulan Rosario ini, Anda akan mendalami satu hal yang sangat penting dalam kehidupan Katolik Anda, yaitu bagaimana berdoa Rosario setiap hari. Doa Rosario adalah doa yang memiliki kuasa besar, yang bisa membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan, mendalamkan iman, dan membawa kedamaian dalam hidup Anda. Namun, saya juga memahami bahwa kehidupan Anda saat ini sangat sibuk. Terkadang, Anda merasa tidak punya waktu untuk berdoa, terutama doa Rosario yang membutuhkan waktu dan konsentrasi. Karena itu, dalam video ini, saya ingin membagikan 7 cara yang dapat membantu Anda berdoa Rosario setiap hari, meskipun di tengah kesibukan yang Anda hadapi. Dan tidak hanya itu, setiap cara akan disertai dengan nasihat dari Santo Padre Pio, seorang santo yang dikenal dengan kehidupannya yang penuh doa dan pengabdian kepada Tuhan. 1. Mulailah kebiasaan berdoa Rosario. Banyak orang merasa cemas atau ragu ketika hendak memulai kebiasaan baru, apalagi jika itu melibatkan doa seperti Rosario. Bagaimana kalau saya tidak bisa fokus? Bagaimana jika saya merasa bosan? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul, dan Anda sering terjebak dalam pemikiran seperti ini yang membuat Anda menunda-nunda untuk memulai. Namun, seperti yang pernah dikatakan oleh Santo Padre Pio, berdoalah, dan jika Anda tidak merasa berdoa, berdoalah terus. Tuhan akan menanggapi usaha Anda. Kunci pertama untuk membentuk kebiasaan berdoa Rosario adalah dengan memulainya. Walaupun pada awalnya Anda merasa kurang siap, jangan menunggu hingga Anda merasa sempurna atau merasa telah sepenuhnya siap. Jika menunggu seperti itu, Anda bisa menunggu selamanya. Sebaliknya, mulailah meski dengan sedikit, meski dalam kondisi hati yang tidak sempurna. Percayalah, Tuhan melihat ketulusan Anda dalam berdoa. Banyak orang yang berdoa Rosario untuk pertama kalinya merasa cemas dengan urutan doa atau apakah mereka berdoa dengan benar. Tetapi, saya ingin mengingatkan Anda, jangan terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Seiring waktu, Anda akan semakin terbiasa. Doa Rosario itu sendiri akan menarik hati Anda dan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan. Seiring berjalannya waktu, Anda akan mulai memahami dan merasakan betapa besar kuasa yang ada dalam doa ini. Jadi, cara pertama adalah mulailah dengan keyakinan bahwa doa Rosario adalah hadiah yang luar biasa. Dan meskipun pada awalnya Anda merasa belum paham, Tuhan pasti akan memimpin Anda untuk semakin memahami doa ini. 2. Berdoa Rosario kapanpun dan dimanapun. Seringkali Anda merasa tidak punya waktu untuk berdoa Rosario. Anda berpikir bahwa berdoa Rosario harus dilakukan dengan tenang, di tempat yang sepi, dan dengan waktu yang cukup panjang. Mungkin Anda merasa bahwa hidup Anda yang sibuk membuat Anda tidak bisa berdoa Rosario. Namun, pada kenyataannya, Anda bisa berdoa Rosario kapan saja dan di mana saja, meskipun dalam kesibukan Anda. Padre Pio sendiri mengatakan, setiap doa, meskipun sependek apapun, berharga di mata Tuhan. Artinya, meskipun Anda hanya bisa mendoakan beberapa salam Maria dalam perjalanan, itu sudah cukup. Tuhan tidak melihat banyaknya kata yang Anda ucapkan, tetapi ketulusan hati Anda. Rosario adalah doa yang sangat fleksibel, yang dapat dilakukan di mana saja, saat dalam perjalanan, menunggu antrian, atau bahkan ketika sedang melakukan pekerjaan rumah tangga. Penting juga untuk membawa Rosario kemanapun Anda pergi. Ini akan membantu Anda untuk tidak lupa berdoa. Mungkin saat Anda sedang naik angkutan umum atau berjalan kaki menuju kantor, Anda bisa mendoakan satu misteri. Atau mungkin saat menunggu di antrian, Anda bisa berdoa beberapa salam Maria. Ingatlah, tidak harus semuanya sempurna atau lengkap dalam satu waktu. Yang penting adalah berusaha setiap hari. Seperti kata Padre Pio, doa adalah percakapan Anda dengan Tuhan.
dan percakapan ini dapat terjadi kapan saja. Dengan membawa rosario bersama Anda akan diingatkan untuk terus berdoa, bahkan di tengah kesibukan. Jangan biarkan kehidupan yang sibuk menghalangi Anda untuk berdoa rosario. Dengan sedikit usaha dan niat, Anda bisa melakukannya kapanpun dan dimanapun. 3. Berdoa rosario secara bertahap. Satu hal yang sering menjadi tantangan bagi Anda adalah merasa bahwa doa rosario membutuhkan waktu yang lama. Anda mungkin berpikir, jika saya tidak punya waktu 15 sampai 20 menit, lebih baik tidak berdoa sama sekali. Padahal Anda bisa berdoa rosario dengan cara yang bertahap. Rosario terdiri dari misteri-misteri yang terbagi menjadi 5 peristiwa. Jika Anda tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan seluruh rosario, Anda bisa melakukannya secara bertahap sepanjang hari. Padre Pio mengajarkan Anda bahwa doa yang sungguh-sungguh datang dari hati, bukan dari lamanya waktu berdoa. Jika Anda hanya bisa berdoa 10 Salam Maria atau 1 misteri dalam satu waktu, itu lebih baik daripada tidak berdoa sama sekali. Anda bisa melakukannya secara bertahap doa rosario sepanjang hari. Misalnya, 2 peristiwa saat berangkat kerja, 2 peristiwa lagi saat pulang, dan 1 peristiwa sebelum tidur. Dengan cara ini, Anda tetap bisa menyelesaikan 1 rosario dalam 1 hari. Tidak perlu khawatir jika Anda hanya bisa berdoa sedikit. Tuhan pasti menghargai usaha Anda, bahkan jika Anda melakukannya secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, Anda akan semakin terbiasa, dan doa rosario akan menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari Anda. 4. Bawa rosario kemanapun Anda pergi. Membawa rosario bersama Anda kemanapun Anda pergi adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan Anda tidak lupa berdoa. Rosario adalah senjata rohani yang sangat kuat, yang bisa Anda gunakan untuk melawan godaan dan cobaan dalam hidup Anda. Padre Pio berkata, rosario adalah senjata yang kuat untuk melawan godaan dan kesulitan. Dengan membawa rosario di tas atau kantong, Anda akan selalu diingatkan untuk berdoa, bahkan di saat-saat yang paling sibuk sekalipun. Mungkin Anda bisa berdoa rosario saat menunggu di kantor, di bus, atau bahkan ketika sedang berbelanja. Setiap kali Anda merasakan rosario di saku Anda, itu akan menjadi pengingat untuk kembali kepada Tuhan, meskipun dalam kesibukan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Padre Pio, jangan pernah berpisah dengan rosario. Membawa rosario adalah cara yang sangat praktis untuk menjaga doa tetap hidup dalam kehidupan Anda sehari-hari. 5. Berdoa dengan aktivitas ringan untuk menghindari ngantuk. Terkadang Anda merasa ngantuk atau malas saat berdoa rosario, terutama jika Anda berdoa dalam posisi yang tidak aktif, seperti duduk terlalu lama. Jika ini terjadi, cobalah untuk berdoa sambil melakukan aktivitas ringan, seperti berjalan. Padre Pio sendiri dikenal sering berdoa rosario sambil berjalan mengelilingi halaman biara. Seperti yang beliau katakan, berdoalah dengan sepenuh hati. Meskipun tubuh Anda lelah atau terhalang, Tuhan melihat ketulusan hati Anda. Berdoa sambil berjalan atau bergerak ringan akan membantu Anda tetap terjaga dan menjaga pikiran tetap fokus. Aktivitas fisik yang ringan ini juga bisa membantu tubuh dan pikiran tetap segar saat berdoa. Jika Anda merasa kantuk, cobalah berjalan kaki atau bergerak sedikit. Ini akan membuat Anda tetap energik dan doa Anda menjadi lebih hidup. 6. Berdoa dengan intensinya. Setiap kali Anda berdoa rosario, Anda bisa menyertakan intensi atau niat khusus dalam doa Anda. Padre Pio mengajarkan Anda bahwa ketika Anda berdoa dengan niat yang murni, Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan doa Anda. Ini adalah salah satu cara Anda bisa mengarahkan doa rosario dengan lebih penuh pengertian. Sertakan intensi untuk orang yang Anda kasihi, untuk keluarga Anda, atau bahkan untuk dunia yang sedang membutuhkan perdamaian. Setiap misteri rosario bisa menjadi kesempatan untuk mendoakan sesuatu yang khusus. Dengan memasukkan intensi pribadi dalam doa Anda, doa rosario tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi menjadi sangat personal dan bermakna.
7. Meningkatkan motivasi dengan menonton atau membaca kisah-kisah rosario. Untuk mempertahankan motivasi dalam berdoa rosario, Anda bisa mencari inspirasi dari kisah-kisah orang yang telah berpengalaman dalam berdoa rosario, baik itu dari orang-orang yang hidup sekarang maupun dari sejarah para kudus. Padre Pio sendiri memiliki kesaksian yang luar biasa tentang kekuatan doa rosario dalam hidupnya. Beliau mengatakan, doa rosario adalah jembatan yang menghubungkan Anda dengan Tuhan. Kisah-kisah mukjizat yang terjadi melalui doa rosario bisa menjadi sumber motivasi yang sangat kuat. Mungkin Anda bisa menonton video atau membaca buku tentang pengalaman orang-orang yang menemukan kedamaian dan kekuatan melalui doa rosario. Anda juga bisa mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan para santo dan santa yang memiliki devosi yang luar biasa terhadap rosario. Misalnya, Santo Dominikus dan Santa Teresa dari Lisieux adalah contoh orang yang hidupnya sangat terhubung dengan doa rosario. Mereka mengajarkan Anda bahwa rosario bukan hanya sekedar doa, melainkan cara untuk lebih dekat dengan Tuhan dan lebih memahami misteri hidup Kristus. Mengetahui kesaksian-kesaksian ini akan memberi Anda kekuatan tambahan untuk berdoa rosario setiap hari. Dengan mendalami lebih jauh tentang kekuatan dan manfaat doa rosario, Anda akan semakin terdorong untuk menjadikannya bagian dari rutinitas harian Anda. Demikianlah 7 cara yang saya bagikan agar Anda bisa berdoa rosario setiap hari, meskipun di tengah kesibukan hidup Anda. Ingatlah bahwa berdoa rosario adalah kebiasaan yang perlu dipupuk dengan kesabaran dan ketekunan. Pada awalnya mungkin terasa sulit, tetapi Tuhan melihat usaha Anda dan pasti akan memberi Anda kekuatan untuk terus berdoa. Seperti yang dikatakan oleh Padre Pio, doa adalah kekuatan terbesar yang Anda miliki di dunia ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa rosario, meskipun mungkin tampak sederhana. Setiap salam Maria yang Anda ucapkan adalah permohonan yang didengar oleh Tuhan. Tuhan tahu perjuangan Anda dan akan menuntun Anda untuk semakin mendalam dalam doa ini. Saya yakin, jika Anda terus berdoa rosario setiap hari, meskipun dengan keterbatasan waktu atau situasi yang kurang ideal, Anda akan mengalami kedamaian dan kekuatan dalam hidup Anda. Anda terus berusaha untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan melalui doa rosario, dan biarkan itu menjadi senjata rohani yang menguatkan Anda dalam perjalanan hidup ini. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.